Jadwal vaksinasi tahap ketiga sudah ditetapkan pemerintah melalui keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi corona. Vaksinasi akan menyasar pada masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Kategori kelompok rentan tersebut adalah masyarakat yang tinggal di daerah zona merah COVID-19. Setiap dari kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar untuk mencegah peningkatan penyebaran virus COVID-19. Caranya, kita sukseskan ikhtiar vaksinasi yang sedang dilakukan pemerintah dan tidak kalah pentingnya terus patuhi protokol kesehatan. Pemerintah telah menetapkan jadwal vaksinasi COVID-19 tahap ketiga sejak bulan April 2021. Hal tersebut berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tentang petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus disease. Pembahasan terkait proses vaksinasi tersebut kemudian dibahas melalui talkshow bersama 3 orang narasumber, yaitu Jubir Vaksinasi COVID-19 Kemenkes, Kasih Surveillance Epidemiologi dan Imunisasi Dinkes DKI Jakarta, serta perwakilan Ketua RW 012 Jatinegara Cakung yang disiarkan secara langsung media viva.co.id Selasa siang. Berikut cuplikan pemaparan dari masing-masing narasumber. Langsung dari media center. Ya, jadi kita tahu ya bahwa mengapa kemudian kita membuat pentahapan dan penetapan kelompok prioritas ini adalah tentunya berdasarkan juga selain dari rekomendasi dari WHO juga melihat situasi dan kondisi di negara kita. Jadi memang pertimbangan utama daripada penetapan kelompok sasaran ini adalah ketersediaan vaksin. Ada 3 rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia. Yang pertama kali harus mendapatkan vaksinasi adalah petugas kesehatan yang beresiko tinggi karena kita tahu bahwa dia itu akan sangat mudah terpapar dan terinfeksi dan bahkan juga kemudian dapat menularkan virus COVID-19 itu baik itu ke keluarganya, ke pasien yang dirawatnya maupun kepada lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua adalah kelompok yang dengan resiko kematian dan maupun resiko kesakitan yang tinggi. Artinya kita tahu bahwa ini adalah kelompok lansia. Ini yang juga kita sasar. Nah, yang ketiga adalah tentunya kelompok sosial yang bekerja atau memiliki resiko tertular dan menularkan infeksi lainnya. Baik, terima kasih banyak Mbak. Memang per 5 Mei kemarin kami sudah memulai di kelompok masyarakat rentan, di situ di mana sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Kesehatan bahwa DKI Jakarta diminta untuk melakukan vaksinasi pada masyarakat rentan, utamanya di kawasan kumuh. Seperti itu, maka kami melakukan tindak lanjut dengan melakukan pemetaan. Jadi masyarakat rentan di sini kami bagi menjadi tiga zona. Yang pertama adalah merupakan 445 RW yang sedang proses prioritas untuk penataan pemukiman yang tertuang dalam Pergub nomor 90 tahun 2018. Lalu yang kedua adalah adanya RW yang merupakan tempat transmisi lokal dari virus mutasi atau varian baru. Yang kita ketahui di DKI Jakarta sudah ditemukan satu varian baru, varian India, varian of concern B1617.2. Lalu yang ketiga adalah RT zonasi PPKM Mikro yang berupa RT zonasi merah dan juga orange. Jadi yang kuning dan hijau belum, tetapi yang merah dan orange, yang mana itu kami update setiap minggu dan itu kami lakukan total coverage vaksinasi untuk warga yang ada di RW ataupun RT. Ya, sebenarnya ada kekhawatiran dan keraguan ataupun rasa takut warga itu yang utama, Bu ya. Tapi setelah kita laksanakan tidak ada efek samping yang kita rasakan. Itu yang harus perlu disampaikan kepada warga. Kemudian untuk pelaksanaan 3M, kemudian PHBS Plus memang selalu kita himbau setiap waktu, baik melalui lisan ataupun barangkali selebaran itu selalu kita sampaikan setiap waktu kepada warga, Bu. Demikian.
Selain edukasi mungkin melalui, pembicaraan, Bapak datang gitu atau mungkin ada warga juga yang datang ke rumah Bapak, sosialisasi apa lagi sih Pak sehingga membuat masyarakat, yakin bahwa vaksinasi ini memang harus kita lakukan demi kesehatan bersama? Ya, pada saat melaksanakan kegiatan pelayanan kepada warga yang setiap waktu kita laksanakan, tentunya edukasi-edukasi ataupun ajakan kepada warga selalu kita sampaikan. Barangkali warga memiliki keluarga, orang tua, sanak saudara yang belum vaksin, agar segera melaksanakan vaksin. Dan kalau perlu kita turun ke lapangan untuk memberikan edukasi langsung, mengajak, bahkan kita mengantar, menjemput warga tersebut untuk bisa datang ke puskesmas melaksanakan vaksin. Pada tahap ini, vaksinasi akan menyasar pada masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Kategori kelompok rentan tersebut adalah masyarakat yang tinggal di daerah zona merah COVID-19. Muhammad Hasbi, Radar TV, melaporkan.